bertemu dengan Bapak, saya sampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Samosir bagaimana nantinya perekonomian di sana itu bisa maju, bisa bangkit kembali gitu. Jadi jangan tinggalkan ibadahnya itu dari orang wisatawan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi wisata halal bukan masuknya kita menonjolkan satu agama tertentu lalu agama lain tidak bisa, bukan. Kita hari ini hadir di kantor Gubernur Sumatera Barat. Terima kasih, salam kenal dengan Pak Nasrullah Sirait dan saya Biasa Tanjung dari media delegasi, Pak. Media delegasi ini aktif di kegiatan beberapa produk jurnalis, salah satu diantaranya media online, kemudian TV delegasi, dan delegasi podcast, dan delegasi ilmiah, jurnal ilmiah. Jadi beberapa kegiatan itu bisa kita dalam rangka mencapai program kita Fokus Sumatera Utara. Mungkin dalam hal ini kami bersama dengan Ibu Yang ingin mengetahui program daripada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bahwa Komando Panas ini bagian perekonomian. Ingin tahu sejauh mana program Pemprov Sumatera Utara dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat. Terima kasih buat Pak Nasrullah dan dari delegasi. Saya bersyukur bisa diberikan kesempatan pada sore hari ini. Saya tertarik dengan salah satu yang saya pernah lihat di profil Bapak itu yang menawai. Ya. Jadi bagaimana sih mengembangkan perekonomian di sana dan menjadi wisata yang sangat bagus, yang akhirnya saya dengar informasi Bapak Gubernur langsung menarik langsung ke Medan, kemudian ini untuk tinggal di Medan sini. Kebetulan kan saya di Samosir, saya tergerak di bidang sosial, saya menjadi ketua komunitas Samosir Peduli Sesama, dan kegiatan saya ini sudah kita lakukan bukan tidak di bidang sosial juga, semua yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, pertanian, wisata dan sebagainya. Yang menjadi permasalahan di masa pandemi ini, Pak, bagaimana sih pengembangan dari usaha-usaha yang ada di khususnya Pak dan Samosir itu aku kepinginnya itu bagaimana sih untuk mengembangkan UMKM, bagaimana sih itu marketplace-nya di UMKM-nya tersebut. Itu yang menjadi permasalahan yang saya tanyakan. Terus yang kedua Pak, kemarin itu kan ada yang demo maksudnya demo bukan demo dengan kekerasan ya, tapi mereka menyampaikan aspirasinya itu karena memang masyarakat di sana itu kan wisata ataupun membuka lapangan kerja berupa UMKM, mungkin ada dari segi seni, dari segi mungkin ada warung-warung atau apapun bisnis usaha yang saat ini terkendala. Aku kepingin bagaimana sih Pak pengembangannya nanti di masa pandemi ini, memberikan saran dan masukan. Ada terobosan baru dari perekonomian dari terobosan baru dari Provinsi Sumatera Utara untuk UMKM-nya yang ada di sana. Ada lagi mau disampaikan? Ada dari adik kami, Putri siapa namanya? Lapiana. Ada yang mau disampaikan? Harapan. Marketplace itu kan sangat penting ya dalam apa sih yang paling penting untuk bisa memberikan kontribusi Pertama, kami tentu mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Bapak Gubernur, senang dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya, terlebih khusus Putri Remaja Indonesia Pariwisata. Kami bangga
Dan hari ini kita berdiskusi tentang perekonomian. Tentu ini adalah hal yang sangat menarik sekaligus juga strategis karena ini menyangkut masyarakat kita. Ekonomi itu berdampak terhadap pendidikan, berdampak juga terhadap produktivitas, tentu juga dengan aspek-aspek kehidupan kita yang lain, juga soal kemiskinan, daya beli, investasi dan lain sebagainya. Hari ini seluruh dunia memang mengalami pertumbuhan ekonominya terkontraksi, bahkan minus ya, jauh. Semester 1 memang kita tumbuh, tapi tumbuhnya itu juga karena ada pelonggaran-pelonggaran. Jauh sebelum pandemik sebenarnya ekonomi kita juga sudah stuck di rata-rata 5%. Maka menjadi pikiran kita, strategi kita ke depan, bagaimana supaya ekonomi kita itu tumbuh tinggi, berkualitas. Jadi kenapa ekonomi harus tumbuh tinggi? Itu memang diharapkan pertama nanti dengan ekonomi yang tinggi itu berarti akan membuka kesempatan kerja karena ada investasi di sana. Sekaligus juga ekonomi tinggi itu akan memberikan pendapatan per kapita. Jadi kalau pendapatan meningkat maka kemiskinan juga akan berkurang. Tapi tentu harus berkualitas. Arti berkualitas di situ artinya ada pemerataan. Jadi boleh saja tumbuh, tapi yang menikmati itu hanya kelas menengah ke atas. Nah, harapan kita ekonomi Sumatera Utara memang harus bisa tumbuh di atas 5% supaya bisa menyerap tenaga kerja, di mana pengangguran juga banyak, apalagi dengan pandemi sekarang ini. Kalau kita melihat ekonomi Sumatera Utara, itu 21% memang ditopang dari pertanian. Pertanian di situ termasuk sawit, kelapa sawit, karena memang Sumatera Utara ini lahannya yang luas didominasi oleh perkebunan sawit, juga karet. Tapi karet juga sekarang sudah banyak beralih kepada sawit. Lalu yang ketiga juga kopi. Kopi itu tidak semua tempat ada. Kita bangga, bersyukur karena dia tumbuh di antara 800, 1000 ke atas. Jadi tidak sembarang tempat kopi itu bisa tumbuh dan memiliki kualitas yang bagus. Katakanlah seperti kopi Singkalang, Spiro, Mandailing, bahkan Simalungun sudah mulai. Di samping itu juga ada hortikultura ya, jadi seperti cabai, bawang, dan tentu yang tidak kalah penting pangan. Jadi beras, padi yang diolah dari tadi itu penting juga. Nah, jadi ekonomi kita itu memang 21% itu strukturnya itu ditopang atau kontribusinya dari sektor pertanian. Pertanian dalam arti luas termasuk di situ perkebunan dan perikanan, ya, dan peternakan. Nah, di lain itu kita juga punya potensi yang sangat besar di sektor pariwisata. Misalnya Danau Toba dan juga objek-objek wisata yang lain di Lawang, Ras Adi dengan panoramanya dan lain sebagainya. Ini juga potensi yang tidak dimiliki daerah lain, tapi kita memiliki. Nah, jadi selain pertanian, pariwisata itu adalah sebuah potensi yang kalau kita gerakkan itu kita bisa tumbuh. Nah, kalau kita lihat dari pelaku-pelakunya, pelaku dari pertumbuhan ekonomi itu ada usaha besar, ada usaha menengah, dan ada usaha kecil. Nah, 99% sebenarnya itu adalah UMKM. Jadi kalau berbicara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tadi, yang saya katakan tadi, apabila kita bisa mengintervensi UMKM itu yang 99% itu, maka kita akan bisa tumbuhnya lebih baik dan lebih merata daripada kita mengintervensi yang 1%. Yang 1% itu kan investor dari luar, dan sekarang juga mereka kalau mau masuk ke Indonesia agak sulit. Dalam masa pandemi ini juga kita bicara membuka perusahaan, investasi tambang. Kita sendiri Sumatera Utara tidak punya tambang ya. Nah, jadi itu mungkin sulit. Lebih bagus kita fokus dan memperhatikan UMKM tadi dan sektor itu. Nah, persoalan di UMKM itu adalah antara lain skala ekonominya kecil. Jadi katakanlah itu petani kopi misalnya, dia
Kenapa daya saing kita itu kalah dengan Vietnam misalnya yang juga produsen kopi? Karena di sana petani itu rata-rata sudah punya sekitar 2 hektar kopi. Kita itu masih di bawah 0,5 setengah hektar kira-kira seperti itu. Jadi apabila dibagi antara output dengan inputnya itu kita menjadi tidak efisien, kalah daya saingnya. Jadi memang harus dibangun skala ekonomi yang lebih besar. Bagaimana cara membangun skala ekonomi yang besar? Itu bisa dengan penguatan klaster, penguatan koperasi atau kelompok-kelompok tani. Jadi tidak bisa lagi itu sendiri-sendiri dilakukan. Selain juga ekstensifikasi, misalnya lahan-lahan yang terlantar atau mungkin lahan-lahan ex-HGU yang bisa nanti dikonversi, dikerjakan oleh masyarakat, dibagi kepada masyarakat untuk dikembangkan secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Nah, yang kedua juga di teknologi dan manajemen. Teknologi kita itu tadi misalnya kopi. Kenapa daya saingnya rendah? Karena itu bibitnya ya sudah tua. Kalau kita masukkan dengan teknologi pengetahuan dengan manajemen itu ditanam dengan baik, dipelihara dengan baik, dipetik dengan baik sampai pengeringannya memenuhi standar-standar internasional, maka harganya itu akan harga internasional. Tapi kalau dia misalnya tidak diperlakukan dengan seperti itu, dengan standar-standar yang baik, itu harganya akan sangat low. Jadi orientasinya tidak bisa ekspor. Kalau orientasi ekspor dengan orientasi domestik misalnya itu jarak harganya itu sudah sangat luar biasa. Jadi memang kita harus mendorong di arah itu. Jadi selain skala ekonomi, manajemen teknologi, yang kedua adalah pemasaran dan juga pembiayaan. Nah, saya mau kupas dulu yang soal pembiayaan. Jadi memang sekarang ini mereka mau berusaha tapi tidak ada modalnya. Sudah ada rantai pasok yang menghijau. Jadi sebelum mereka bertani, mereka mendapatkan modal dari toke, dari penghijau, sehingga mereka tidak berdaya. Di dalam pohon kopi tadi itu sudah berbuah, itu sudah dimiliki oleh penghijau, sehingga mereka tidak punya daya tawar. Dihargai berapapun mereka sudah siap kira-kira seperti itu. Disinilah yang harus diputus oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kita, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan pemerintah sudah punya program-program kur. Ini yang akan kita sosialisasikan, mengajak lembaga jasa keuangan termasuk asuransi, pegadaian, semuanya turun. Kita sekarang lagi bangun bisnis matching namanya, bersama-sama dengan kabupaten kota. Kita klasterin, ada klaster bawang merah, cabai, hortikultura yang lain, kopi, termasuk sawit tadi itu misalnya. Jadi kita kalau sendiri-sendiri petani itu literasi keuangan, jadi ini bicara tentang inklusi dan literasi keuangan. Inklusinya juga belum tinggi. Inklusi berarti akses kita untuk bisa mendapatkan pembiayaan itu. Belum semua masyarakat bisa mengakses itu ke bank. Selain karena banknya belum ada di sana, infrastruktur banknya ada di sana. Yang kedua juga literasinya. Jadi sudah ada kur dengan bunga yang 6%, bahkan sekarang ada yang 3%, yang grace periodnya itu 6 bulan baru dibayar. Masyarakat nggak tahu ini, inilah yang disebut dengan literasi. Jadi ini sangat bagus sekali dari kami, Putri Remaja Indonesia, para wisata. Ayo kita sama-sama mempromosikan, mensosialisasikan program pemerintah. Sayang dari sekian banyak kur yang sudah disubsidi pemerintah bunganya, tetapi tidak termanfaatkan karena itu tadi masyarakat tidak memiliki akses, yang kedua tidak memiliki pengetahuan. Jadi inklusinya dan literasi keuangannya tidak tercapai. Karena itu mari sama-sama kita nanti di daerah, kami akan ajak bupati, kepala daerah persiapkan campaign-nya, apakah itu petani, apakah itu nelayan, pengrajin, kelompok-kelompok, dan didampingi. Jadi masyarakat ini kalau kita kasih dana tidak didampingi itu juga bisa menguap. Ya. Jadi harus betul-betul kita yang harus melihat kemauannya, etosnya juga, gitu ya. Karena banyak orang juga dikasih uang, nanti malah dilakukan untuk hal-hal yang konsumtif. Ya. Jadi dia harus dipastikan dulu keinginannya ini, pemuda ini kuat nggak dia, kuat. Petani ini kuat nggak, dikelompokin, di klaster supaya skala ekonominya tadi terbangun. Yang saya bilang tadi nggak boleh lagi
dia hanya menghasilkan 1 ton, kita harus bicara misalnya 1 kontainer gitu ya, berapa feet gitu, untuk bisa nanti kita bawa ekspor sehingga juga murah dari segi biaya ongkos biaya tersebut. Nah, harus didampingi, dipersiapkan, didampingi, dihubungkan dengan lembaga jasa keuangan. Nah, begitu ini dikucurkan, bisa langsung ke petaninya atau melalui channeling, jadi koperasi. Kita siapkan koperasi yang sudah memiliki basis anggota, kita masuk melalui koperasi, nanti koperasi ini yang akan memberikan keanggotaan. Jadi 2 hal bisa dilakukan, bisa langsung dari lembaga jasa keuangan ke petani itu, individunya, atau melalui kelompok tadi, koperasi itu. Nanti koperasi yang akan menyalurkan, jadi koperasi yang akan menjadi debiturnya kepada lembaga jasa keuangan. Nah, kalau ini sudah ada, nanti didampingi bagaimana bertanam yang baik, bagaimana berusaha yang baik, sampai kepada manajemennya, pembukuannya, sehingga dipastikan usahanya jalan. Nah, pengalaman selama ini banyak disalurkan dana, tapi tanpa pendampingan yang kuat dan tanpa diawasi, itu juga tidak berdampak baik. Nah, sekarang kalau itu sudah berhasil, lalu dipasarkan kemana? Kan itu menjadi persoalan yang kedua. Pasar itu sebenarnya ada di sini, domestik. Untuk beberapa komoditas kita kadang malah mengambilnya dari luar, masih impor misalnya. Nah, jadi utamanya dari seluruh produksi kita harus untuk memastikan kemandirian dan ketahanan pangan. Tetapi sisanya itu bisa kita ekspor, bisa ke daerah tetangga, katakanlah misalnya seperti Kepulauan Riau itu kan tidak basis pertanian, kita bisa masuk ke sana. Atau mungkin ke Jawa, tapi ini kan ada hitungan-hitungan jarak, karena kalau ke Jakarta itu mungkin dari Jawa Barat, dari Jawa Timur mungkin sudah menerima juga produksinya. Nah, yang paling dekat dengan kita itu ada Malaysia, Penang, Singapura, bahkan ke Thailand ini. Hanya saja nanti memang harus dipastikan juga selain hitungan-hitungan jarak tadi, kualitas dan kemampuan kita untuk bisa menembus itu. Jadi bicara tentang ekspor, bagi petani, bagi kelompok-kelompok petani, mungkin koperasi UMKM yang kecil itu sesuatu yang sulit. Tetapi kalau kita buat pelatihan ekspor, lalu mereka sudah bisa membuat dokumen ekspor, kita buat juga kebijakan premi ekspor, jadi transportasinya bisa ditanggung, ada subsidi ekspor, pajaknya dinolkan, misalnya yang begini-begini akan menggerakkan. Ini yang akan kita buat. Nah, sekarang pasar itu sebenarnya sudah sangat global dengan kemampuan IT sekarang. Jadi kalau dulu pasar itu kita tahu sebuah pasar yang kita datang ke sana. Sekarang tidak seperti itu. Jadi dengan digital sekarang ini sebenarnya kita bisa membangun begitu luas jangkauannya, dan sekarang ini hanya baru sekitar 10-13% UMKM kita yang masuk dengan digital, e-commerce, marketplace misalnya. Jadi dari platform-platform yang sudah ada, katakanlah Bukalapak, Blibli, Shopee dan yang lain ini kita manfaatkan. Pemerintah juga punya aplikasi bela pengadaan, katalog di pemerintah daerah. Itu juga kita ajak UMKM masuk di sana, mereka kita fasilitasi, lalu dikurasi sehingga mereka bisa jualan di situ untuk dari APBD. Tetapi yang tadi itu market itu harus kita buka. Nah, anak muda menurut saya karena sangat native dengan digital, mereka bisa diantaranya menjadi dropshipper, ya. Jadi mereka menjadi marketing. Kalau petani saya pikir mengurusin itu agak sulit, kan? Tetapi anak-anak muda kan bisa menghubungkan misalnya. Ini yang akan kami kumpulin nanti suatu saat anak-anak muda supaya mereka bisa berada di tengah-tengah. Daripada digunakan handphone, gadget ini untuk hal-hal yang kurang produktif. Nah, mari kita manfaatkan sehingga memberikan manfaat bagi petani, mereka menjadi pemasaran dan mereka juga mendapatkan income. Itu harapannya. Para wisata, menurut saya kita diberikan alam yang indah. Para wisata itu DNA-nya 2 menurut saya. Pertama itu para wisata tanpa budaya maka para wisata itu kering. Jadi apa budaya yang sudah ada di sini? Apakah itu budaya Toba? Apakah itu budaya Melayu, Jawa, Mandailing, Karo, itu semua adalah leluhur yang wariskan kepada kita, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain,
dan itu memiliki nilai-nilai yang luhur, dan bagi orang itu unik. Karena unik, langka, orang mau lihat, nah sehingga orang datang. Maka dimanapun para wisata seperti Danau Toba misalnya, kita tidak hanya menjual danaunya yang indah, terus kaldera-kalderanya yang indah, bukit-bukitnya yang indah, tapi juga bagaimana budayanya itu harus ditumbuhkan. Nah, generasi tantangan kita kan bagaimana ini generasi muda, apakah mereka masih mengetahui, masih terlibat dengan budaya ini. Nah, makanya ekosistemnya harus dibangun. Jadi bicara pariwisata itu juga sama dengan kegiatan ekonomi lain, harus dibangun sebuah ekosistem. Yang kedua, selain budaya menjadi DNA itu adalah kuliner, makanan-makanan. Jadi biasanya orang datang ke situ selain tadi untuk belanja, selain untuk jalan-jalan, tapi ada makanan karena nggak bisa lepas dari situ, dari makanan itu. Nah, itu menurut saya penting, makanan-makanan yang juga halal. Jadi wisata halal itu jangan diartikan sempit ya. Jadi wisata halal itu artinya memberikan kesempatan kepada semua orang supaya dia bisa berwisata, tetapi juga sekaligus dia bisa menjalankan ibadahnya. Jadi kita tidak boleh alergi dengan namanya wisata halal. Sumatera Utara sebenarnya harus terbuka, Danau Toba juga harus terbuka dengan wisata halal. Bali sudah melakukannya. Jadi di Bali itu sudah melakukan wisata halal. Misalnya di hotel ada tempat ada arah untuk sholat ya, kiblat gitu ya, disediakan juga sejadah, sehingga mereka datang. Orang Malaysia datang ke sini, dia mau ibadah di mana? Kalau nggak tersedia masjid, nggak tersedia musola, nggak ada air bersih, kan sulit ya. Jadi jangan tinggalkan ibadahnya itu dari orang wisatawan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi wisata halal bukan maksudnya kita menonjolkan satu agama tertentu, lalu agama lain tidak bisa, bukan seperti itu. Itu nggak ada hubungannya dengan itu. Tetapi bagaimana memfasilitasi semua orang untuk bisa memberikan mudah. Misalnya di restoran itu, jadi di Parapat itu ada restoran ya tempatkan di sana muslim. Jadi bukan hanya misalnya makanannya yang harus halal, tapi prosesnya harus diyakini bahwa itu benar. Jadi kalau misalnya di restoran itu mereka bisa melihat bahwa pelayan-pelayannya juga ada yang berkerudung, ada yang muslim, mereka merasa aman. Berarti ini ayam ini, makanan ini semua diproses dengan syariat, dengan syariat-syariat agama. Jadi orang nyaman. Saya pikir kalau seperti ini apa yang salah? Gitu. Saya mempelajari beberapa media, kok seolah-olah ini dipertentangkan. Menurut saya ini nggak boleh dipertentangkan, tapi kita harus mendukung bahwa wisata dijalankan, ibadah dijalankan. Tapi bukan berarti karena satu agama maka agama lain jadi tidak bisa. Tidak seperti itu. Saya pikir jangan dibenturkan. Itu harapan kita dengan generasi muda sangat besar, karena bagaimanapun generasi muda yang produktif, yang sehat, punya wawasan nasionalis, tidak terkotak-kotak, kreatif, inilah kekuatan ekonomi yang sesungguhnya. Jadi tolong dibangun kelompok seni yang saya katakan tadi, kelompok-kelompok pengrajin, paduan suara misalnya, sehingga ada setiap event. Jadi event-event diciptakan. Jadi ada satu tiap hari misalnya temanya apa ini, dan masyarakat live bisa langsung ditunjukkan. Jadi wisatawan itu bisa melihat budaya Batak itu sih seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita sekarang datang ke Danau Toba, kita mandi satu hari, lalu setelah itu hari kedua mau ngapain? Kan tidak ada. Nah, jadi experience-nya harus dibuat. Orang bisa menonton di satu pesta, yang pesta itu sudah ada di situ misalnya. Bisa lihat misalnya bagaimana dikebumikan orang, bagaimana orang menikah dan lain sebagainya. Atau misalnya dibawa ke sawah menanam padi dengan cara orang Batak misalnya menanam padi seperti ini, atau menanam bawang di Samosir, atau menanam apa di Kau. Jadi ada experience itu yang mungkin perlu kita jual, karena wisata kita itu arahnya wisata ekoturisme. Mungkin hal-hal seperti itu ya. Jadi memang diperlukan kita harus terbuka, wawasannya harus terbuka, kita tidak bisa lagi terkotak-kotak, dan yang dipastikan bagaimana lingkungan di sana juga harus bersih. Kalau kita pergi ke Danau Toba sekarang, kemana limbahnya dibuang? Ya harusnya jangan ke danau, tapi itu bisa limbahnya itu dilakukan penertiban limbah setempat, masing-masing hotel, masing-masing restoran, rumah, jangan membuang limbah ke situ.
termasuk juga aktivitas-aktivitas yang lain. Yang kedua, saya juga lihat di Danau Toba itu banyak warung-warung yang langsung membelakangi danau. Itu juga tidak bagus. Menurut saya, bagaimana danau itu menjadi teras. Jadi harusnya menghadap bukan membelakangi. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana danau itu yang diciptakan Tuhan kita jaga dan kita pelihara jauh dari limbah. Dengan demikian orang akan mau mandi di Danau Toba, tidak ada limbah di sana. Termasuk keramba-keramba itu, akhirnya kita harus konsen untuk menertibkan. Kira-kira mungkin seperti itu ya yang akan dikerjakan oleh kita, pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita akan intervensi masyarakat yang UMKM yang 99%, kekuatan kita dari pertanian dan pariwisata, dan teknologi harus kita masukkan di dalam seluruh proses produksi, pemasaran, sehingga dengan demikian kita menjadi efisien. Kira-kira seperti itu. Tadi dikatakan bahwa Pak Guru menyampaikan itu menjadi program pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ada nggak yang lebih spesifik bahwa follow up daripada apa yang disampaikan tadi itu akan diterapkan sekarang, sehingga masyarakat tidak ternanti-nanti, tidak hanya sekedar ini sebagai ilustrasi atau bahkan mukadimah saja, tapi ada sebenarnya teknis yang realisasinya dapat diterima manfaat oleh masyarakat. Itu hal-hal seperti itu yang diinginkan oleh masyarakat agar lebih spesifik gitu. Baik, kami akan targetkan dalam beberapa tahun ke depan, dalam waktu dekat ini, kami punya target misalnya sekian ratus UMKM harus masuk di marketplace. Dengan tadi kita undang, kita ajak dengan marketplace yang ada, lalu mereka edukasi. Itu menjadi program kami. Yang kedua, kami juga punya program dalam waktu dekat memfasilitasi dalam bisnis matching, misalnya di Tanah Karo itu yang cocok bawang merah, tapi kami butuh biaya, kami tidak ada modal. Kami akan datangkan lembaga jasa keuangan termasuk asuransi, penjaminnya, pemdanya ada di sana, penyuluhnya ada di sana, kelompok taninya sudah ada, sudah diseleksi. Ini, ayo silakan. Nah, sehingga pembiayaannya juga bisa. Nah, itu kita akan cluster. Bisa juga untuk para wisata, kalau ada homestay, kelompok homestay butuh misalnya 50 juta, nanti kita datangkan juga yang lembaga jasa keuangan. Artinya sekarang tidak ada alasan kita tidak berusaha. Kalau di satu sisi masyarakat bisa mengusulkan rumahnya jadi homestay. Harusnya begitu. Saya lebih mendukung para wisata itu berbasis masyarakat. Ya, yang penting bersih. Jadi saya justru tidak kurang mendukung ya kalau itu misalnya banyak terbangun hotel di sana, tapi itu dari luar negeri. Lebih bagus homestay, rumah yang ada ditata. Dan turis-turis itu lebih suka yang seperti itu. Karena kalau kita menjual luxury, kemewahan, mereka kan dari asal sudah mewah gitu ya. Tapi yang penting di sana air bersih, di situ toiletnya bersih, tidak ada nyamuk dan aman. Dan jangan lupa tadi, makanan itu yang tentu halal, bagi agama tertentu itu dipastikan harus halal. Yang kedua harus tidak ada keraguan dan tentu harus bersih. Kira-kira seperti itu. Saya lebih mendukung homestay ini kita benahi, ya kita benahi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi khususnya kalau kan ada 5 provinsi yang menjadi daerah skala prioritas, super prioritas pariwisata. Saya melihat mengikuti perkembangan baik di media sosial maupun di media YouTube. Kalau di Mandalika itu homestay yang memang melibatkan masyarakat, rumah-rumah masyarakat itu dipermak, dikelola. Jadi memang masyarakat bisa mengajukan selama misalnya kamar yang ada di situ dipermak, mereka dapat betul-betul 100-200 juta untuk mempermak, jadi kan seperti guest house gitu. Nah ini perlu kita tekankan di Sumatera Utara. Saya rasa kita dari kegiatan sosial, kegiatan masyarakat kan siap membantu Pemprov kalau memang Itu ada. peluang itu ada dan kita siap sodorkan prioritaskan. Silakan. Kalau mau bisa Mosil atau di daerah Semangungun, Parapat atau di sekitar kawasan Danau Toba memang ada beberapa yang siap melibatkan homestay. Silakan Bu Ria siapkan nanti kontak kita akan buat bisnis matching nanti. Nanti saya akan ajak OJK dan semua lembaga-lembaga jasa keuangan. Tapi kami juga butuh bantuan dari dinasnya, karena mereka yang akan
menyuluh mereka yang akan mendampingi supaya itu jadi gitu. Kira-kira seperti itu ya. Silakan. Kami sangat senang ada lembaga-lembaga yang seperti Ibu ini, Bapak ini, yang mau memfasilitasi masyarakat kita, UMKM atau pelaku-pelaku homestay atau restoran tadi, kita latih. Termasuk nanti manajemen, akuntansi, pembukuan. Kalau itu restoran, bila perlu kulinernya juga kita siapkan. Ya, kau nyiapkan kuliner ini, kau buat ini, jangan buat lagi yang ini, karena udah dibuat ini, jadi beragam. Kira-kira seperti itu harus dipetakan semuanya, termasuk objek-objek wisata yang ada di sana. Nanti kita lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Simalungun, Pemkab Karo, Tuba. Kita lihat dulu perencanaan pariwisata mereka bagaimana. Tentu kita tidak bisa melupakan mereka. Mereka adalah yang memiliki daerah, nanti pemerintah provinsi untuk memfasilitasi bagaimana lembaga jasa keuangan pembiayaan bisa hadir di sana. Itu tujuan. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau mau cepat boleh. Kapan kita mau lakukan? Saya kasih waktu kepada Bapak Ibu, misalnya 1 bulan ke depan mempersiapkan. Nanti saya undang dari lembaga jasa keuangan, nanti kita bisa lakukan bisnis matching. Gini Pak, saya tertarik dengan yang Bapak sampaikan tadi mengenai KUR. Ya, KUR ini kan mungkin yang mengenai homestay itu is oke lah Pak ya. Mungkin di Samosir itu banyak rumah-rumah Batak yang mungkin harus dirubah, bisa dijadikan homestay dengan persyaratan sesuai dengan apa yang sudah disiapkan nanti dari Pemprov. Nah, yang kedua, yang untuk yang saya sampaikan tadi Pak, itu kan yang para UKM yang saat ini mungkin terkendala dengan basis perekonomian lah ya, khususnya dana. Ada juga targetnya dari provinsi ini? Saya mengharapkan, kebetulan karena saya besar dari Samosir, besar kecilnya di Samosir, saya ingin daerah Samosir itu menjadi prioritas dan permohonan saya di provinsi ini Kabupaten Samosir menjadi prioritas pertama nantinya untuk membangun UKM yang ada di sana, khususnya misalnya 2 minggu lalu, 1 bulan yang lalu itu mereka ada sekelompok dan bahkan banyak daripada masyarakat khususnya dari sini dan seniman yang memberikan aspirasinya, mengeluh karena pandemi ini kan semua dilarang. Ya, dan jujur Pak, sampai saat ini mereka belum mendapat bantuan sama sekali. Jadi kami memohon dengan sangat kepada khususnya dari perekonomian Provinsi Sumatera Utara untuk membantu khususnya dari masyarakat yang terkena pandemi saat ini, yang mempunyai usaha, mungkin kafe ya, mungkin yang mungkin pesta, mungkin saat ini sudah tidak boleh atau bagaimana gitu. Jadi itu harapan saya Pak. Mengapa saya ngotot untuk bertemu dengan Bapak, saya sampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Samosir bagaimana nantinya perekonomian di sana itu bisa maju, bisa bangkit kembali gitu. Ada apakah kontribusi dari perekonomian Sumatera Utara untuk mereka Pak? Sekarang kan ada bantuan pemerintah ya. Yang pertama ada bantuan tunai sosial, itu yang diberikan kepada orang miskin. Ada juga bantuan PKH, ada juga bantuan pangan non tunai, lalu ada juga bantuan untuk UMKM, nilainya kalau nggak salah 2 juta. Baru-baru ini ada lagi bantuan 1,2 juta buat yang PKR, yang pedagang kaki lima, itu karena pandemi COVID. Tapi saya lebih mendorong daripada untuk apa sih duit 1.200.000 atau 2 juta itu nggak ada maknanya. Kalau kita bicara tentang bisnis ya, kenapa nggak yang KUR yang bisa ambil 100 juta, 50 juta atau 20 juta yang biayanya hanya sekitar 3%, bahkan ada yang bisa dibayar 6 bulan. Masa dikasih adik misalnya dana 100 juta baru nanti nyicilnya setelah 6 bulan tidak bisa menghasilkan. Nah ini kan luar biasa kalau kita tidak bisa menghasilkan. Nah itu ada, itu yang tadi kenapa itu belum jalan, karena memang literasinya tidak diketahui oleh masyarakat. Kalau mungkin ada yang mengetahui ini hanya orang-orang tertentu. Nah karena itulah kami berkeinginan nanti, silakan Bu ya, kita kerjasama ya. Saya sudah ke Samosir sebenarnya beberapa bulan yang lalu. Saya juga sudah pernah mengubah Pemkab Samosir, cuma waktu itu memang tidak bertemu dengan Pak Andiko, beliau ke Parapat, saya ke sana. Tapi saya bertemu dengan Pak Sekda, bertemu dengan asisten 2, bahkan di bagian perekonomiannya.
saya juga mendorong itu. Samosir ini kekuatannya di pariwisata. Selain kita bicara ketahanan pangan, bahwa daerahnya itu terbatas, tapi mungkin bisa mendapatkan devisa dari pariwisata. Apalagi sekarang pembangunan infrastruktur kan sudah cukup lumayan ya, masih dibangun oleh pemerintah pusat. Tinggal bagaimana kekuatan inti, yaitu masyarakat itu sendiri menjadi pelaku. Jangan nanti menjadi orang yang dari Jakarta yang punya modal, dia punya kafe. Saya sudah bilang sebenarnya kalau bisa pelabuhan-pelabuhan yang baru yang dibangun itu janganlah dari Jakarta yang buka kafe di situ, tapi harus masyarakat di situ, gitu. Memang betul bahwa itu orang Batak, tapi itu kan pengusaha yang datang dari Jakarta, bukan orang Batak yang ada di situ. Ini bukan soal ras ya, bukan. Masyarakat sana jadi penonton jadinya. Jadi penonton. Jadi ini maksud saya masyarakat lokal ya. Masyarakat lokal. Jangan yang datang dari Jakarta yang sudah punya modal lalu dia menguasai semua pelabuhan-pelabuhan itu. Sekarang kan pelabuhan-pelabuhan banyak tuh. Tentu perlu dibuat kafe. Nah, masyarakat kita siapkan, baristanya kita latih, uangnya dari bank harus dicicil lah. Dengan demikian kan dia akan terlatih menjadi entrepreneur. Jadi entrepreneur itu apa? Entrepreneur adalah orang yang bisa menghasilkan barang, jasa dengan gagasan, dengan ide. Kalau dia butuh uang dari pembiayaan itu, boleh diakses bankable layak oleh perbankan, dan dia punya tanggung jawab untuk mencicilnya. Lahirlah entrepreneur. Kira-kira seperti daripada kita tadi bantuan-bantuan yang karena pandemi itu, saya pikir itu sudah tidak disalurkan untuk menjaga daya konsumsi sebenarnya itu, terutama yang di sini. Tapi anak-anak muda yang sudah sarjana atau mungkin tamat-tamat SMA kan bisa mengembangkan kafe, kopi, makanan-makanan di daerah-daerah situ, atau mungkin ada homestay seperti itu, atau kerajinan tangan juga seperti itu, dan hal-hal lain yang akan mendukung ekosistem pariwisata ya. Jadi bicara pariwisata itu semua hal, mulai dari atraksinya, amenitasnya, dan semuanya itu harus tersedia. Kalau enggak, orang nggak akan datang ke Samosir. Kekuatan Samosir itu di pariwisata menurut saya, dan tentu masyarakatlah yang harus digerakkan. Keramah tamahannya, sarta pesonanya, kebersihannya, keamanannya itu harus kita ciptakan. Itulah tugas kita. Ya, saya bersedia kalau kita mau garap Samosir. Tentu kalau bicara pariwisata memang kawasan Danau Toba itulah yang menjadi prioritas. Apakah Samosir, daerah-daerah Simalungun, daerah Toba, daerah-daerah Dairi, Karo, kira-kira. Tapi kalau Samosir kabupaten kota yang ada di sekitar itu, walaupun Langkat misalnya, Bukit Lawang juga itu berpotensi, Pantai Cermin. Jadi klaster Toba ya 7 gitu, bicara Danau Toba gitu. Ayo kita benahi, kita tingkatkan, dan kita berdayakan masyarakat yang ada di sana, khususnya generasi-generasi muda. Buat film pendek, ya kan? Nah itu kan itu yang penting sekarang. Jadi bukan hanya jasanya juga harus dilihat gitu ya kan? Ya, jadi perbanyak misalnya film-film buat tulisan tentang Toba, tentang Danau Toba, tentang budaya-budaya yang ada di sana. Nah itu menurut saya sangat menarik. Musik juga perlu dikembangkan. Karena pertanyaan saya, berapa orang sih kelompok musik yang ada di sana? Lalu apakah mereka bisa mengisi, ada festival-festival musik setiap saat bisa dilakukan dan lain-lain. Nah inilah ditantang nih kreativitas kita, kreativitas anak-anak muda yang bisa menciptakan berbagai hal-hal yang menarik sehingga orang bisa datang ke sana. Jadi jangan lupa dengan seni tadi, dengan budaya tadi. Kenapa orang pergi ke Bali? Karena budayanya, bukan karena alamnya menurut saya. Kalau alamnya masih banyak lah pantai yang bagus di bumi ini, di semua pelosok gitu. Tetapi budayanya memang dia luar biasa. Bali itu ya kan, dengan kita melihat ya budayanya itu ada di sana. Zaman modern ini orang masih pakai kebaya, itu kan excited gitu ya, luar biasa gitu ya. Lalu kita lihat ada yang ada bunga di sini, lalu melakukan upacara-upacara, itu kan sulit kita melihatnya gitu. Nah budayanya lah yang membuat Bali itu bisa bertahan. Kalau pantai, masih banyak pantai-pantai yang bagus, yang bagus. Surfing masih banyak tempat-tempat lain yang surfingnya juga bagus. Tapi budaya Bali tidak ada di tempat lain.
Budaya Arab tentu hanya ada di Kairo. Budaya Toba hanya ada di Toba, Samosir dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu yang harus kita kembangkan. Itulah DNA-nya. DNA itu yang di dalamnya, intinya. Dua tadi itu, budaya dan makanan-makanan tadi. Karena orang datang ke sana dia harus makan. Tidak mungkin dia datang di situ bawa makanan sendiri. Ya, mungkin bawa makanan sendiri. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau kita diskusikan atau tidak lanjutkan supaya jangan hanya wacana? Saya melihat bahwa di Sumatera Utara ini lebih dari 200 kelompok masyarakat, kelompok kami yang sudah terdaftar dan sudah mendapatkan perizinan perhutanan sosial. Mereka itu sangat bingung, Pak. Ya. Memang secara kelembagaan mungkin kementerian sudah punya tatanan yang baku gitu, tapi faktanya realisasinya mereka terlantar juga. Saya melihat itu teman-teman saya banyak yang daerah mana? Saya belum mana? Daerah Langkat, daerah Panakaru. Mereka itu dapat izin pengelolaan perhutanan sosial, tapi faktanya lama kan. Nah ini perlu saya mohon Pak, karena Bapak bilang perekonomian, saya rasa ini perlu dipanggil kelompok-kelompok masyarakat yang mendapatkan hak pengelolaan perhutanan sosial. Saya rasa sudah ribuan hektar mereka dapat, tapi mereka nggak produktif. Nah, ini perlu pemerintah provinsi, saya rasa perlu menggendor ini. Iya. Jadi memang perhutanan sosial itu untuk mendorong bagaimana ekonomi masyarakat di sekitar hutan itu bergerak. Karena selama ini kan ada anggapan kalau di daerah kawasan hutan orang tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nebang kayu, nggak bisa ini dan lain itu. Akhirnya mereka ibarat seperti apa namanya itu tikus mati di lumbung padi, kira-kira seperti itu ya. Padahal di situ sebenarnya potensinya besar. Karena itu perhutanan sosial memungkinkan masyarakat di sana boleh menanam ini, ada komunitas tertentu di kawasan hutan. Kenapa nggak jalan? Padahal legalitasnya sudah ada ya. Itu tadi pembiayaan yang mungkin tidak didorong, pendampingannya enggak. Jadi apa masalahnya coba kita diskusikan. Kita juga tidak berpikir, saya juga sedang mencoba ya. Kita nggak mungkin berkata bahwa ini akan sukses semua. Jadi kita akan lihat dulu. Tapi kita coba, kita jangan takut mencoba. Nah, apa sih masalah ini yang kita selesaikan? Kalau misalnya itu soal kelembagaan, kita perkuat korporasi lah atau apa namanya. Kalau itu soal tidak ada modal, kita datangkan dari lembaga jasa keuangan dengan atau dari BUD. Sebenarnya dari BUD Kementerian Kehutanan itu kan ada yang bunga rendah juga itu. Nah, itu bisa diakses. Atau mungkin komoditasnya yang tidak berkesinambungan misalnya. Nah, itu kita lihat. Jadi apakah itu replanting kopi, replanting sawit, itu menjadi program kami juga. Jadi kalau kita lihat misalnya usia kopi sudah cukup bertahun-tahun gitu ya. Demikian juga usia sawit. Tentu itu produktivitasnya sudah menurun. Kalau itu ada kita ganti dalam waktu 3 tahun, ekonomi kita akan turun. Jadi kalau kita replanting semua kopi, kita replanting semua sawit itu, 3 tahun berikutnya kan sudah panen, itu ekonomi kita bisa. Dari mana biayanya? Untuk sawit itu sebenarnya ada replanting sawit itu sekitar 33 juta per hektar. Ini yang akan kita dorong. Memang ada masalah-masalah masuk dalam kawasan hutan, sawit itu masuk dalam kawasan. Nah, dengan Undang-Undang 11 sekarang ini Cipta Kerja itu di PP-nya dikatakan bisa diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Jadi yang masuk kawasan-kawasan hutan itu, yang terindikasi masuk kawasan hutan akan diselesaikan. Memang panjang ini Pak. Tapi kita harus berbuat daripada kita hanya menutupi kegelapan tanpa harus menyalakan lilin. Nah, apa yang adikku bisa kerjakan, kerjakanlah. Apa yang bisa kami kerjakan, kami akan kerjakan. Sehingga kita tidak saling menyalahkan. Mari kita bekerja sama. Saya juga mau datang ke sana dan pemerintah juga siap dikritik. Tapi kasihlah masukan-masukan yang juga bisa kami kerjakan dan kita lakukan. Pemerintah terbatas juga, anggaran ini bukan hanya untuk ekonomi, kita juga harus buat sisi pendidikan, terutama sekarang mengatasi pandemi, tetapi ekonomi juga menjadi dasar kita. Makanya sekarang juga penanganan pandemi ini sangat tidak bisa dilepaskan dari ekonomi. Makanya kondisinya seperti itu, terkadang dilonggarkan, terkadang diketatkan karena persoalan ekonomi.
dua-duanya harus penting kita jaga, kesehatan juga kita jaga, dan ekonomi juga harus kita jaga. Maka itu teknologi menjadi kata kunci kita sukses keluar dari pandemi. Marketplace, digitalisasi menjadi sangat penting. Itu mungkin perlu kita gagas juga. Jadi selain pembiayaan, kita akan mendorong UMKM ini untuk mereka bisa masuk di marketplace dengan menggunakan digital, e-commerce dan lain sebagainya. Tidak ada pilihan, dipaksa kita dengan kondisi ini menggunakan. Tapi ternyata menjadi lebih murah dan efektif. Mereka bisa jualan kemana-mana. Ya. Sekarang kan orang dari Facebook aja, dari mana-mana udah bisa, apalagi kalau dia bisa masuk di marketplace yang sesungguhnya. Lagi nih Pak, aku terkait dengan marketplace itu. Ya. Di Samosir itu kan ada baru kemarin nih, namanya Ekonan. Nggak tahu sudah tahu atau tidak saya nggak tahu. Jadi kemarin itu ada yang buat Ekonan ini kan. Tapi setelah saya cek itu mandeknya, ya udah sampai di situ aja, gitu loh. Jadi maksudnya apa kendalanya sih Pak? Ekonan itu ya kayak marketplace juga. Jadi semua produk-produk dari Kabupaten Samosir itu mungkin ditampung di situ, di situ gitu Mas. Tapi kok saya ada gitu loh. Ada saja dia bilang membuat marketplace itu nggak sembarangan loh, maksudnya. Jadi harus benar-benar dipaksa gitu loh masyarakat tersebut. Ini apakah pemerintahnya yang diam atau hanya menunggu ya disilakan datang atau bagaimana? Jadi saya kepingin nanti Bapak ke Samosir menyampaikan seperti inilah marketplace yang sebenarnya. Gitu. Jadi tidak hanya kita keluarkan misalkan Ekonan dengan begini, tapi kalau memang tidak pas dengan marketplace-nya, ya tidak kena sasarannya. Jadi mentok Pak. Saya bilang saya sudah cetak, tak ada jalan gitu, maksudnya tidak berjalan. Jadi mungkin tidak langsung kita buat seperti ini Ekonan, tapi kalau tidak diawali dengan seperti inilah marketplace, kita ceritakan dari ini baru kita berani mengeluarkan yang namanya Ekonan itu atau apapun itu, baru istilahnya mereka pun tertarik gitu loh. Hanya kalau hanya untuk ya silakan kayak Lazada atau apa, ya silakan masuk Lazada. Tapi kalau tidak diterangkan, apa sih kelebihan dan keuntungan, apa sih kekurangannya, kalau tidak ada begitu ya tidak akan tertarik. Seperti itu Pak. Jadi harapan saya nantinya Pak, mungkin di sana masih terbatas daya pikir, daya jual, daya tanggap, informasi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin kur itu tidak ada yang tahu itu Pak. Baru ini saya tahu, ternyata ada 3% sampai 100 juta bisa diberikan kepada masyarakat tanpa guna. Yang jelas kesehatannya di lapangan untuk ambil 5 juta aja kan harus tidak langsung. Memang bank-bank ini dia tantangannya. Ini kan program pemerintah, disubsidi oleh pemerintah. Sebenarnya kalau OJK merekomendasikan karena itulah tangan pemerintah dulu. Nah, ini program sebagus apapun kalau nggak dilakukan oleh orang-orang katakanlah bank ini kan nggak ada gunanya. Karena itu saya akan ajak mereka. Apa sih kendalanya? Pemerintah sudah subsidi bunganya. Kalau mereka bilang, Pak, kan nggak ada jaminan. Mereka misalnya kan, kami takut NPL kami nanti jadi tinggi misalnya. Lalu saya bilang, oke, kami akan buat penjaminnya. Kita carikan penjaminnya. Jadi nggak ada lagi yang mana, kan sudah dijamin kredit Anda gitu. Ada Jasindo, ada Jamrida, ada Jamri. Ya, apa ada pendampingnya. Nah, harus mendampingi. Nah, supaya dia jalan. Tapi kebanyakan Pak, ini kita sering aja di sini. Tapi kebanyakan yang namanya yang seperti Bapak sampaikan itu jadi bisnis, ajang bisnis. Jadi perlu saya sampaikan di sini juga. Kalau memang itu benar-benar dilaksanakan, kan jadi ajang bisnis. Dan arti begini Pak, saya sampaikan tadi ada pendamping. Ini berapa persen dari saya? Nanti saya bisa loh kasih sekitar seperti itu loh Pak. Jadi makanya saya bilang mohon pemahaman yang sesungguhnya dari provinsi bidang perekonomian Provinsi Sumatera Utara untuk hadir benar-benar di Kabupaten Samosir menerangkan seperti ini lapor begini. Tidak ada unsur money politik atau apapun itu, tidak ada untuk pendamping ini. Karena tadi kan katanya ada pendamping. Yakin saya Pak, mengambil 5 juta aja setengah mampus itu orang yang di sana. Oke. Itu yang membuat sampaikan pesan kepada Pak Bupati, katakan bahwa kita sudah lakukan pertemuan ini. Iya. Dan kalau beliau memang konsen dengan UMKM, silakan kumpulkan UMKM-nya, undang kita, undang OJK, undang BI, undang Biro Perekonomian. Kami akan undang nanti lembaga jasa keuangan
Keuangan, Bapak Sumut, Ya. BRI dan BRI dan juga beberapa asuransi untuk hadir di sana. Oh, ya. Dengan nanti Pak saya nanti sampaikan ke Pak Bupati. Jadi karena selama ini Pak kendala di Samosir itu adalah yang pertama sekali adalah modal. Ya, permodalan itu di mana-mana pun itu yang menjadi kenyataannya dan permodalan. Mungkin kalau kreativitas, banyak kreativitas yang anak-anak muda sekarang yang sudah bergerak di sana Pak. Tapi mereka kemana pemasarannya, terus modalnya kurang, banyak mentoknya di situ. Jadi mereka mencobalah untuk yang namanya mungkin ada DPR, ada koperasi ini, ada BNA, ada rentenir. Ya akhirnya di situ-situ aja, akhirnya mentok mati seperti itu Pak. Jadi harapan saya nantinya mungkin kita saya sampaikan juga kepada nanti Pak Bupati untuk memberikan waktunya ya dan mengumpulkan UKM-UKM yang ada di Kabupaten Samosir khususnya, dan Bapak langsung ke sana, Pak Nasri itu hadir di sana untuk menerangkan seperti inilah yang harusnya dilakukan Kabupaten Samosir UKM-UKM dan tidak usah takut dengan modal, kita siap membantu sesuai dengan kriteria yang sudah ada di Provinsi Sumatera Utara, seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi ini kesempatan kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, maka kesempatan ini tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Ya. Karena itulah memang pemerintah daerah sifatnya memfasilitasi, mengundang para UMKM. Ya. Lalu kalau ada di sana penyuluh pertanian bisa kita manfaatkan, dan kita akan datang dengan program yang sudah ada. Jadi ini memang programnya sudah ada, tinggal kita evaluasi belum jalan ya di lapangan. Masyarakat masih banyak belum tahu, lembaga jasa keuangan juga belum menjalankan ini. Nah nanti kita akan tanya apa masalahnya. Kalau misalnya masalahnya soal penjaminan, nanti kita siapkan untuk penjaminan kira-kira seperti itu. Ya. Nah, saya rasa kalau semua kerjasama untuk dalam ini, saya rasa ini bisa menjadi sebuah kekuatan baru. Jadi intervensi kita harus kepada masyarakat UMKM. Dalam hal ini langsung kepada petani. Soal e-commerce tadi saya akan pelajari dulu. Itu kan memang perlu perlu skala. Jadi apakah dia skalanya hanya sampai di situ atau bagaimana? Saya pelajari. Nanti kita lihat nanti benar-benar ahlinya yang bisa memberikan masukan terkait dengan itu. Tapi coba saya akan lihat kalau memang sudah ada di Oman di situ saya akan. Tapi paling tidak sebenarnya Pemkapnya harus punya e-katalog lokal. Misalnya dari mana mereka beli bibit misalnya. Jangan-jangan bibitnya masih diambil dari luar. Ini kan bisa dari halaman itu sendiri dengan memasukkan para petani itu di katalog mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada dari APBD untuk pengadaan bibit, pengadaan campur, pengadaan perancang-perancang atau apalah keperluan untuk membangun Samosir itu bisa dihasilkan oleh UMKM yang ada di sana. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan hanya ulus saja. Jadi kalau yang selama ini kan hanya ulus gitu. Jadi harus dikembangkan. Kalau ulus ini kan yang membelinya itu kan ya hanya orang Batak kan. Jarang lah yang suku dari luar Batak untuk apa dia beli ulus gitu. Harus dikembangkan. Kita harus melihat misalnya Jawa. Kalau ulus mini itu boleh-boleh aja ya kan. Menunjukkan misalnya Samosir, itu bisa mengusir ulus mini itu. Iya boleh. Artinya dikembangkan misalnya jadi handicraftnya, jadi tas atau jadi yang lain. Tapi masih banyak juga kreativitas yang lain. Maksud saya jangan dari dulu itu terus gitu ya, tidak ada banyak Pak di sana itu. Samosir itu banyak dari Iran, dari banyak Pak. Banyak ya. Banyak. Cuman mereka ini terkendala dan belum dikembangkan dan mereka belum tahu seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin tidak sampai informasi ini loh. Jadi kamu berkembang ada dana yang bisa kelola seperti itu yang mereka tidak tahu. Akhirnya ya mereka terpaksa pinjam rentenir koperasi ini. Nah, ya tidak. Jadi ya cukup nyamankan saja lah yang bisa mereka lakukan. Jadi dua yang perlu kita intervensi, pemasaran dan pembiayaan. Ya. Jadi kalau pembiayaannya sudah ada, produknya sudah ada, mau dijual ke mana? Ya. Kalau nggak ada juga yang nampung ini kan nggak bisa juga. Kira-kira seperti itu. Disitulah pemerintah hadir sebenarnya membuka itu. Kira-kira seperti itu ya. Ada lagi? Oh iya Pak, kebetulan kita dengan menggunakan tim dari media digitasi ada Alex Cornet ya kan, itu ada Alwin Burning dari media digitasi. Ini dari mereka
Tapi media delegasi dari Medan. Kayaknya tadi kita nggak ada follow dari kawalan pertama ya Pak Tanjung. Tidak ada perkenalan dari semua ini yang Pak Tanjung datang. Iya. Gak apa-apa, nanti bisa dari lain waktu kita bertemu kan pertemuannya bukan hanya ini kan yang terakhir ya. Masih ada Nggak ada. doanya kan. Nggak sengaja saya undang di sini Pak media delegasi karena memang saya kepingin seperti yang Bapak sampaikan tadi sudah terbuka juga pemikiran masyarakat seperti apa sih UMKM, seperti apa sih masa pandemi sekarang bisa menerobos pintu hati mereka. Seperti Bapak tadi sudah membuka pintu hati mereka dengan adanya ternyata bantuan yang sampai saat ini mungkin banyak yang tidak tahu yang menyangkut itu dan apa kendalanya kenapa sampai sekarang mereka susah untuk mendapatkan itu. Ternyata gampang sekali dengan Bapak yang sampai tidak ada terkecuali hanya memenuhi persyaratan yang sudah ada. Iya. Itu yang jadi Gunung biar nanti saya apakan, saya buka closing dulu nanti closing dan dijelaskan. Karena nama siapa kita ini kan perlu dijelaskan. Oke sahabat delegasi sekalian, pada hari ini kami di kantor Gubernur Sumatera Utara, tepatnya di lantai 8, bertemu dengan utusan Gubernur Sumatera Utara, Bapak Kepala Biro Perekonomian, Bapak Naslindo Sirait. Bapak ini adalah gawangnya Pemprov Sumatera Utara dalam mengatur sistem perekonomian yang akan melibatkan masyarakat banyak. Hadir juga di sini Ibu Ria Kurning, pemerhati pegiat sosial khususnya di wilayah Kabupaten Toba Samosir dalam hal ini dan seluruh wilayah kawasan Danau Toba. Juga hadir juga di sini ada Putri Pariwisata Indonesia Sumatera Utara, Ulan Oktaviana Sitorus Pane dan beberapa staf di Pemprov Sumatera Utara. Dalam konteks ini kami banyak telah mengupas beberapa hal terkait dengan program Pemprov Sumatera Utara khususnya di Biro Perekonomian. Kita berharap langkah yang akan diterus oleh Pemprov Sumatera Utara akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara. Sebelum kita tutup, kita minta closing statement dari Pak Naslindo Sirait selaku perwakilan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Persilakan. Baik, terima kasih. Memang menjadi tanggung jawab kita, pemerintah, swasta, UMKM, dan masyarakat untuk kita bisa bangkit khususnya di masa pandemi ini. Selain kita harus pulih dari sisi kita bisa mengalahkan COVID, tapi kita juga harus bangkit dari sisi ekonomi. Samosir memiliki banyak keunggulan, terutama di sektor pertanian. Ini menurut saya harus dikembangkan. Perlu komitmen pemerintah daerah. Kami dari Provinsi Sumatera Utara siap untuk memfasilitasi apa yang menjadi kendala UMKM, misalnya soal pembiayaan, dengan fasilitas-fasilitas pembiayaan yang ada saat ini berupa pool akan kita dorong supaya terjadi inklusi dan literasi keuangan di Samosir. Karena itu kami tunggu dari teman-teman dari Pemda khususnya Pak Bupati supaya bisa mempersiapkan dalam waktu dekat ini UMKM kita yang ada di sana. Kita lakukan nanti pertemuan. Kalau kira-kira diperlukan, kita bisa menghadirkan lagi Bank Indonesia, OJK, dan berbagai lembaga keuangan untuk mendorong terjadi inklusi keuangan penyerapan pool khususnya untuk UMKM, petani, dan juga para wisata bisa dikembangkan. Itu harapannya dan kami selalu mendukung apapun yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Samosir, terlebih dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Terima kasih. Terima kasih sahabat delegasi sekalian, sudah kita banyak berdiskusi, banyak menerima informasi dari Pak Naslindo Sirait selaku Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita berdoa semoga Pemprov Sumatera Utara lebih banyak memberikan berkontribusi dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat Sumatera Utara. Terima kasih, salam jumpa kembali. Oras.